Kita nggak bisa turun berarti ya? Cuman bisa lihat dari sini ya? Bisa sih. Kok Mana bisa orang itu begitu? Oh iya. Ya sebenarnya eh, mereka itu menunggu kita sebelum kita datang ke sana ya. Kita masih di base camp pun tadi saya udah bisa merasakan tarikan-tarikan yang ada gitu kan. Makanya saya bilang ini udah cukup ramai. Jadi makanya di sini kalau disebut tadi dibilang yang beruntung itu memang ada, sekarang juga ada. Itu bahkan dia lagi upaya-upaya buat tarik kita buat datang ke sana gitu. Jadi banyak juga yang nanyain kita di sini mau ngapain ke sini, bahasa kasarnya gitu. Ini cukup kuat penarikannya. Kalau ini hanya sifatnya biasa, tidak ada apa yang namanya ritual-ritual, tidak sekuat ini aura yang ada. Ini jujur, ini kuat banget. Penarikannya kuat banget. Nah, kalau itu bisa ngerasakan sekarang itu kuat. Coba rasain deh, ya. Mulai berasa gitu. Mulai berasa apa namanya dorongan-dorongan yang ada. Ini kayaknya banyak sering kali ritual gitu. Ini ada beberapa rumah di sini yang cukup punya kekuatan negatif di daerah sini. Oke, selamat malam sahabat Sikut Pak Iwan. Kali ini kami sedang berada di satu kawasan di daerah Bogor dan di sini kita di area bongkahan apa ya? Bongkaran rumah ya Pak ya? Rumah, ya, bongkaran rumah dan menurut warga yang dulu menempati daerah ini, di sana banyak sekali kejadian ada kepala menggelinding. Mungkin kita bisa tanya Pak Iwan ya penjelasannya, apakah memang itu ada, itu kenapa? Yuk, gimana Pak Iwan? Ya, boleh kita coba buat interaksi ya. Kita coba buat interaksi. Apakah memang bisa dia dihadirkan atau kita rasakan kehadirannya di sini? di sini itu sering ada yang kesurupan juga. Iya. Tapi kesurupan bahasa Belanda. Ini ada di kita. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Karena biar dimanapun juga di sini sepertinya pernah ada tempat yang memang dikuasai oleh pihak Belanda. Entah itu semacam perkantoran atau apa, tapi ada satu kawasan di sini yang memang dikuasai oleh Belanda. Dan itu kuat sekali. Dan itu si orang yang disebut ini iya, dia ngajak ngomong nih. Kita Saya coba interaksi ya, saya coba. Ya. Jadi keterangan yang saya dapat di sini dia semacam tuan tanah ya, Ali, semacam tuan tanah. Bisa jadi ya, tuan tanah, jadi penguasaannya. Jadi ketika ada orang yang masuk ke dalam kawasan dia sudah curiga. Dia cukup galak. tuan tanah ini. Iya. Bukan orang Belanda. Orang Belanda. Oke. Dia orang Belanda. Nah ini kalau yang tadi disebut ada kepala yang sering dinding itu memang sudah lama sekali ada di sini. Itu kalau orang Sunda nyebutnya kemangmang ya. Kemangmang. Nah, jadi kepala doang. Ya memang ini konon katanya kalau sampai kita kena dia ini akan berbau berbekas. Ya. Maksudnya berbau bekas? Baunya tuh nggak akan hilang. Jadi bau amis atau bau amis itu nggak akan hilang. Gitu. Tapi sekarang ini karena memang bongkaran kelihatannya sudah tidak ada lagi sekarang ini. Gitu. Jadi udah sedikit menjauh. Cuman di sini masih kuat yang tadi di Amtenar ini atau tuan tanah ini itu masih kuat banget. Gitu. Jadi kawasan yang sebenarnya ya penguasanya dia ada di seberang sungai ini kawasannya. Cuma semuanya ini adalah merupakan arealnya dan dia cukup bertanya juga tadi mau ngapain kamu sini. Itu pertanyaannya. Dan informasi yang kita dapat juga di sini kalau ada yang kesurupan Pak bahasa Belanda. Iya. Itu betul. Iya. Dia yang hadir, dia yang datang. Jadi dia tuh hanya memberikan amanat. Itu tadi. Mau ngapain kamu di sini? Ada apa kamu di sini? Ini punya aku, punya saya. Itu udah selalu pengakuan itu karena memang dia meninggalnya di sini tuh bukan karena memang perjuangan atau apa, tapi meninggalnya itu memang murni
dia meninggal karena usianya. Jadi Oh, bukan karena sudah perjuangan. usianya Udah ya. usia, iya. Karena ada rasa takut karena hartanya itu ditinggal begitu aja. Maaf Jadi nih Pak Iwan, dia ini apakah dia adalah tentara penjajah pada Bukan. saat itu? Oh, dia bukan dia orang berarti. pemerintahan. Oke. Dia orang pemerintahan yang dipercaya untuk menguasai daerah ini. Dan dia meninggalnya di sini ya? Di sini, di daerah sini. Tepatnya ada di sebelah sana lokasi. Kuat energinya Pak ya? Kuat sekali, karena negatif sekali sifatnya. Terus apa hubungannya si Belanda ini dengan si Kemangmang tadi? Tidak ada hubungan sebenarnya. Jadi kalau si Kemamang ini memang penjaga daerah sini, yang sudah ada jauh sebelum penduduk sini ada. Oke, yang ngegelinding itu. Nah, mungkin kalau sekarang kita bisa merasakan kepala kita agak sedikit berputar ya. Berputar ya? Pas Pak Iwan ngomong berputar, saya ngerasa dikit tadi. Iya, Gitu ya, kita agak berputar. Nah, itu. Ini energi yang disebut vakum. Energi yang menguasai kita. Benar-benar. Jadi ada energi-energi agak puyeng negatif juga. yang memang berusaha untuk masuk ke kita untuk memberikan informasinya. Ini Terus? kuat sekali. Dia ada kasih informasi lebih ke siapa nih Pak? Lebih ke Belandanya atau Kemangmangnya? Belandanya, Belandanya. Belanda. Dia kasih informasi apa aja Pak? Kalau saya dilihat di sini ya tadi dibilang ini memang kawasan ini kalau kawasan dia, kawasan lingkungan dia pemiliknya, dia yang punyanya, gitu ya. Tapi boleh dibilang di sini karena memang ini udah jauh lampau gitu ya, jadi hanya tinggal bekas-bekas emosinya aja yang ada di dalam sini. Karena tidak ya karena dia memang penguasa ya, menguasai daerah ini, menguasai tanah ini, ya sampai kapanpun dia akan merasakan ini adalah kekuasaan dia. Oke. Hanya itu aja sih, boleh dibilang aja hanya memberikan suatu peringatan, boleh datang ke sini tapi bukan untuk memiliki tempat ini. Istilah kasarnya gitu Iya. ya, istilah kasar. Dan kita kesini aja bertamu ya Pak ya? Iya, kita bertamu, bertamu. kita hanya Kita mencari ada apa di sini, apakah benar yang dikatakan oleh Ada niat warga? jelek. Ada apa sering kesurupan berbahasa Belanda. Itu benar sekali. Itu benar sekali. Sayang ya kita nggak bisa turun ke bawah ya Nah, Pak itu ya, dia. karena kondisinya seperti itu bisa dilihat ya teman-temannya. Coba kalau ada center, posisi lokasinya itu dekat pohon nangka yang itu. Nah, ya itu. Itu persis sekali itu. Itu kita kalau kita bisa melihat di situ itu juga ada beberapa sosok yang ada di sana, ada anak kecil yang lagi duduk juga. Kalau bisa kita merasakan, dia bisa melihatnya di sana. Semua memperhatikan kita. Dan ada juga beberapa yang ngajak kita untuk turun. Hah? Minta kita turun. Iya tapi sayangnya memang kita nggak bisa Mungkin turun ke bisa sana turun karena Kemarin sih bisa lewat sini nih. tapi ini kondisinya hujan. Kondisi, ya, licin. Dan kayaknya ini kayak longsor ya, Kayaknya sih gitu, nggak bisa ini juga. nggak bisa kita lewatin. Treknya sih licin. Iya. Oh, ngeri. Kira-kira ini sih jangan. Kalau nggak aman jangan, ini licin lagi hujan. Kalau mau ke sana mah harus muter. Ya intinya kita udah dapetin sosok penunggu di sini yang dari warga tadi infonya adalah sering warga kesurupan pada saat mereka ke air untuk mencuci, melakukan aktivitas sehari-hari, membutuhkan air ke kali di sungai di bawah. Sering banget ada yang kesurupan berbahasa Belanda. Dan tadi informasi dari Pak Iwan kan memang penunggu di sini, penguasa tanah di sini dulu adalah memang orang Belanda. Dan kepala tadi yang muter-muter itu adalah Kemangmang ya, Kemangmang. Kemang-mang. Nah, Oke, kita lanjut ya karena kita tidak memungkinkan untuk turun ke bawah. Sekarang lagi hujan, licin, posisinya turunan banget ke bawah. Yuk. Ini aja di sini. Mak, ini angin ada di sini aja, Mak. Kalau kita perhatiin gitu. Banyak yang ada di sini. Ini angin cuma ada di sekitar pohon bambu ini aja. Coba kali kita seret ke atas. Ah, pergerakan pohon itu daun adanya di sekitar sini aja. Tuh, Ya. lihat pohon yang lain. Nggak ada yang bergerak. Ini aja sih. Ini pohon bambu ya? Iya, pohon bambu. Bambu kuning ya? Bambu kuning kan ya? Ah, Oh iya benar. Ini aja tuh, nggak ini bergerak. aja. Tapi ini aja kenceng nggak sih di bergerak. atas. Nah kalau di sini ada apa Pak? Sementara kan tadi Belanda dan Kemangmang itu di bawah ya? Iya, di bawah. Nah ini kenapa bergoyangnya di sini?
Jadi kalau kita sebutnya di sini, ini energi inilah yang menarik kita, gitu. Jadi kekuatan energi di sini, ini adalah bentuk eksistensi mereka bahwa mereka menyatakan saya ada di sini, gitu. Dia menyatakan diri saya ada di sini. Kamu mau apa di sini? Gitu. Jadi ini salah satu bentukannya. Karena makanya kalau kita bisa bandingkan, di sana tidak ada pergerakan dari angin itu sendiri, tapi hanya sekitar sini, yang memang kita sendiri mengeluarkan energi di sini untuk berkomunikasi dengan mereka. Dalam intinya mereka berkomunikasi itu baik. Bukan apa negatif atau apapun juga gitu ya. Mereka hanya bertanya mau apa dan mau ngapain. Nah, kan kita balikin lagi, kita datang hanya untuk silaturahmi. Andai ada yang bisa diceritakan untuk kita, bolehlah kita berbagi cerita, kan gitu. Tapi kalau andai kata tidak, ya itu jadi masalah. Tapi ada baiknya, yuk kita bercerita ada apa sih sebenarnya sampai kok bisa masuk ke orang, ya, bisa marah, bisa segala rupa. Emang ada salah apa, kan gitu. Nah, kalau andai kata ada yang bisa disalahkan di sini, kan kita bisa luruskan semuanya, kan gitu. Mungkin ini sedang dicoba. Kalau memang bisa berkomunikasi seperti itu, ini semua bisa kita luruskan permasalahan ini, gitu kan. Karena kalau kita dengar dari lingkungan sini, seringkali katanya. Kalau berarti seringkali itu kan nggak sekali. Betul. Berkali-kali. Berkali-kali. Nah, tentu ada sesuatu kan di sana, kan gitu. Sekarang Pak Iwan coba komunikasi ya, kenapa mereka sering kali masuk ke warga di sini. Untuk secara vulgar dia belum siap nih. Untuk secara vulgarnya dia hadir gitu, dia belum siap, tapi dia memberikan amanat. Kenapa sering kalinya dia tuh memperingatkan di sini. Pokok utamanya jaga kebersihan. Pokok utamanya, jadi istilahnya tolong jangan kotorin tempat ini. Nah, kita datang ke sana itu yang pertama kali menyambut kita memang yang kemang-mang, ya bentuknya seperti bola api. Itu mencoba untuk mendekati kita. Ya. Ketika dia memang mencoba untuk mendekati kita, nah tiba-tiba datang yang Mister Belanda. Yang katanya menurut keterangan dari orang-orang sini itu seringkali masuk kesurupan di beliau gitu kan. Ternyata setelah kita telusuri di sana, kenapa sih sampai beliau ini seringkali masuk gitu kan ke warga yang ada? Ternyata amanatnya itu cukup baik gitu. Mereka dia tidak bermasalah dengan adanya penduduk di sini, tidak bermasalah dengan adanya penduduk yang ada di sini gitu kan. Yang bermasalah itu adalah kurang terjaganya kebersihan ya. Kebersihan, karena biar bagaimanapun juga ketika zamannya Master ini, sungai-sungai di sekitar kita ini bersih, tidak kotor gitu kan. Ya sampai ke kota pun Jakarta itu bersih gitu. Nah, tadi saya coba di sini apa sih penyebabnya gitu kan. Oh, ternyata di garis bawah adalah sampah. Tentu kita mencari bukti. Apakah memang benar suka buang sampah sembarangan? Tapi tidak ada keterangan dari keluarga kita juga yang kebetulan orang sini. Oh, di situ memang seringkali ada buang sampah kan gitu ya, kali ya. Namun pada saat tadi saya sedang komunikasi, banyak sekali di situ energi-energi yang mencoba untuk masuk dan mendekati kita. Sampai tadi kita bisa melihat ada satu rumpun pohon yang bergerak sendiri, tapi pohon yang lain tidak bergerak, itu daun-daunnya itu bergerak sendiri. Dan seketika itu juga
energi yang ada tuh berubah. Kita semua merasakan seperti ada di dalam vakum udara. Jadi kepala kita tuh seperti diputar dan pusing. Sempat seperti itu tadi, bahkan saya juga sempat bertanya sama seperti keluarga kita, Bang Yadi, ada lagi ke Bang Ali gitu kan, apakah ada yang merasakan tim kita atau ada yang merasakan keluarga kita hal yang sama? Ya ternyata mereka merasakan hal yang sama meskipun rasanya berbeda gitu. Itu kalau kita artikan itu eksistensi mereka, pembuktian bahwa mereka itu memang benar ada gitu lah. Ya, bahwa di sekitar kita masih ada yang lain, masih ada mereka. Dan kalau kita memang memiliki energi lain, energi yang tambah dari yang ada dalam diri kita, dan kita sedikit peka, kita bisa merasakan energi-energi tersebut. Nah, seperti itu. Pas tadi dibilang apa? Rumpun bambu yang getar sendiri itu kan ada bagian pojok tuh getar. Nah itu kita itu kayak masuk di dalam pusaran angin gitu. Kaki itu nggak berasa dingin, nggak berat, cuman kepala ini yang merasa pusing gitu. Berat gitu ya? Berat kepala. Nah, itu dia. Kayak masuk dalam pusaran. Iya. Ya sebenarnya itu bukan benturan energi ya, kalau kita bilang bukan benturan energi, tapi itu adalah satu bukti kesamaan dari energi, karena benar-benar kita membawa energi positif ya, dan mereka pun memberikan energi positif sama kita. Dengan bukti mereka memberikan amanah yang baik, dan setelah kita telusuri di sini, ya ternyata di sini nggak ada yang negatif yang seperti banyak diceritakan. Ini baik semua. Jadi tadi tuh dia mencoba untuk ke saya, ke Kang Ali ataupun ke Kang Yadi, bisa nggak mereka masuk untuk memberikan komunikasi kan gitu. Tapi mungkin tadi fisiknya yang belum siap, yang hanya mungkin akhirnya ya bisa mempengaruhi dari pikiran kita sendiri. Ya ngasih pesan aja kali ya. Kalau di sini aja untuk jaga kebersihan kayak begitu aja. Gitu aja sebenarnya sih. Gitu. Yang dirasakannya kayak gitu. Jadi di kepala tadi ya, yang pusingnya itu di kepala. Salah ini pas di ubun-ubun sini nih. Oh lumayan gitu. Juga. Bang Edi kan tadi ngerasain ya, Ya. Apa sih yang dirasain kepalanya itu mungkin berbeda ya, secara ada yang dirasain cuman mungkin berbeda dengan Kang Ali. Nah, Bang Edi sendiri tadi apa rasanya? Kayak yang udah ngikut gitu mak sama Pak Iwan itu. Jadi apa badan kita tuh kayak melayang doang mak. Jadi badan kita melayang, kepala pusing nih. Jadi kayak diam di dalam begini gitu. Benar. Kayak begitu. Sama kayak kalau ada energi-energi yang kayak begitu pak. Emang kita nggak peka, cuman bisa ngerasain lah gitu. Dia nggak suka itu. Apa mungkin karena warga sering melakukan aktivitas mencuci segala macam di bawah, mungkin sambil mandi buang Ini, plastik gitu? memang ada buangan sampah. Oh, memang ada pembuangan sampah. Iya kan? Nyambung ya buang Pak ya, sampah. berarti ya nyambung. Dia nggak Dia suka. tidak suka Buang dikotori. sampah gitu. Dia nggak suka gitu, karena tempatnya asal ini adalah tempat yang memang bersih terawat. Kalau untuk penduduk ya memang nggak jadi masalah, tapi ketika memang pembuangan sampah atau segala rupa itu karena memang menghambat sungainya. Iya. Nah gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya mungkin gini ya Pak ya. Jadi untuk warga sendiri sebenarnya dia tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi karena membuang sampah sembarangan ini, itu yang pasti itu pokoknya. yang menjadi pengganggu ya Pak ya. Pengganggunya. Terganggu. Amat terganggu jadinya. Jadi bukan, ya memang kalau kita cerita yang satu itu bukan cuman makhluk aja ya, kita juga merasa terganggu karena Ya. memang kan akibatnya akan menimbulkan, ya kita tahu sendiri lah, Betul, banjir, betul. musibah dan segala rupa dari akibat yang satu itu Betul. kan gitu. Siapa tahu ini bisa menjadi sebuah pembelajaran juga untuk Iya. kita semua kan. Iya. Sebenarnya Buat, baik. Ini juga sih Pak, karena saya sendiri juga tinggal di wilayah Bogor dan kita dapat air itu dari sini alirannya ya. Jadi di perumahan, di kompleks perumahan saya itu sering banget air mati karena kebocoran atau mungkin ada. Jadi luar biasa Pak, yang dibuang ke sungai kasur. Oh, Jadi terpaksa PDAM harus mencuci lagi. Akhirnya Wah. pada saat mereka mencuci keluarlah air tanah. Air yang kita bayar itu kotor. Jadi buat para netizen yang mungkin kebetulan menonton kita kali ini, yuk kita sama-sama jaga kebersihan. Jadi makhluk astral aja nggak suka Nggak loh suka. sama yang kotor-kotor. Iya, apalagi ya kan? kita Apalagi gitu. kita. Nah dasarnya memang tempat ini bersih gitu. Jadi tidak ada masalah dengan penduduknya, tidak ada masalah dengan warga. Bermasalahnya adalah sampah. Kebersihan berarti ya Pak ya. Iya. Nah, Ya. Jadi marilah jaga kebersihan ya Pak. Iya, ke situ larinya mungkin. Nah, Itu emang real, emang fakta benar. Karena saya warga di sini, itu kejadian 10 tahun ke belakang ya, mengenai masalah bola api tadi yang Taiwan sebutin, itu emang benar. Karena saya sempat ngejar itu, kan emang beberapa warga itu ngejar bola api tersebut, dan sampai sekarang juga nggak tahu bola api itu tuh apa ya.
tadi ada penjelasan dari Pak Iwan, memang ada sangkut pautnya dengan kemang-mang ya. Ada sekitar 2 kali itu muncul di pemukiman warga. Jadi dia bola apinya itu muncul tuh jadi kayak bola yang ditiup dari bawah gitu. Naik turun. Ketika disamperin sama warga, dia loncat sampai ke belakang ngilang gitu. Terus yang tadi dibilang sama Mas Yadi itu saya merasakan juga. Kalau saya merasakan mata itu jadi kayak muter gitu. Dan badan kayak ngambang. Kalau pusing sih enggak ya, cuman kayaknya mata Panas. jadi kayak muter gitu Pak mata tuh ya. Jadi kayak gereng gitu mata saya kok. Pas ketika Pak Iwan bilang ada pusaran angin, kita terbawa suasana di situ. Nah, di situ saya langsung ngerasa kok spontan ya gitu, spontan ya pas Pak Iwan aja baru selesai ngomong kok saya udah merasakan gitu. Terus yang masalah yang kesurupan tadi, memang saudara saya itu yang kesurupan, dan memang kesurupan itu pakai bahasa Belanda ya. Ya, jadi pakai bahasa Belanda udah beberapa kali sih. Jadi pesannya benar itu hanya untuk masalah kebersihan kalau pokoknya intinya yang dibicarakan Pak Iwan tadi emang real benar, karena saya warga di sini menyaksikan. Yang saya tahu kalau bentuk sang gaib yang seperti itu atau bentuk makhluk yang seperti itu bentuknya kepala gelinding, itu bahasanya panggilannya itu kemang-mang. Setan mang-mang istilah kata itu, bentuknya kepala doang gelinding. Kalau dia dalam bentuk yang marah itu keluar api, bola api. Beraja gitu. Ya seperti beraja gitu ya. Cuman bola api, cuman dia tuh nggak seperti kebanyakan orang kalau taunya apa teluh ya gitu kenceng, enggak. Iya. Kalau dia cuma warga itu taunya wah ini kayaknya ada telur gitu. Bukan, gitu. Dia ampul-ampulan, dia pelan. Ketika kita kejar dia menjauh, iya, gitu betul, kan. Kalau kita diem dia ngedeketin. Iya. Terus begitu ngecoknya. Nah tapi kalau kondisi dia lagi enak itu bentuknya kepala. Gitu, bentuknya kepala. Kadang jatuh dari pohon kan, jatuh kita samperin, nah dia naik lagi gitu. Tapi ya jujur aja itu tidak mengganggu sebenarnya. Tidak mengganggu. Tidak emang nggak ada yang celaka waktu itu. Nah, tidak akan pernah celaka dari mana pun juga. Ya, tidak karena akan kan kalau ngeliat gumpalan api gitu kan otomatis kan orang pada takut, Iya, ngerinya pastinya. kebakar atau gimana Pak. gitu. Enggak lah, yang pasti enggak gitu. Yang pasti- kali waktu Tapi semenjak kejadian itu udah beberapa puluh tahun kebelakang kan Pak, belum ada lagi. Iya. Belum sempat. Belum ada. Ya karena memang kan di sini ada Mungkin yang dituakan. Mungkin karena udah ramai juga ya Iya, pemukiman. pertama itu, yang kedua di sini biar bagaimana si makhluk itu juga ada yang dihargain karena di sini ada yang disepuhkan. Gitu. Jadi dia lebih menghargai ke sana. Kalau yang sepuhnya ini bilang ya sudah jangan lagi, ya dia nggak akan pernah lagi gitu. Kayak gitu Kang lagi. Iya, iya. Jadi kalau saya lihat di sini tidak ada yang belum ya, tapi mudah-mudahan tidak ada yang negatif. Gitu. Semua baik. Bahkan kita lihat di sini dari amanatnya pun ya ternyata sederhana sekali gitu loh. Dan itu memang yang saat-saat sekarang ini menjadi satu problem juga buat kita semua ya. Sampah kali itu kan jadi problem. Nah, memang benar warga kadang suka sembarangan. Belum nyampe ke lokasi udah buang aja. Akhirnya kan nyangkut di nggak pada tempatnya gitu. Mungkin takut bayar iuran sampah kali kebersihan. Enggak. Mirip. Kalau di sini di kampung ini dulu emang ada sosok orang yang rela gitu bersihin nggak tanpa pamrih, dia Relawan, kebakar ya. sendiri. Terus udah nggak ada lagi orangnya. Udah nggak ada, dan Jadi, itu uas saya semenjak juga sih. semenjak dia nggak ada, Ya, orang bebas uas buang saya sampah. uas saya nggak tahu sekarang udah meninggal apa enggak. Yang jelas dia pergi dari rumah belum ketemu sampai sekarang. Ya mohon maaf Kang Iya. Ali ya. Jadi- Tadi yang saya bilang ada satu sosok yang disepuhkan yang akhirnya semua yang ada di sini itu menghargai beliau. Karena itu tadi apa yang beliau lakukan itu benar-benar karena Allah. Jadi ikhlas ketika pembersihan dan segala rupa. Nah itulah yang akhirnya mereka yang ada di sini itu benar-benar menghargai beliau. Allah a'lam bishawab. Tapi boleh dibilang ini orang baik banget. Jadi yang gaib pun bisa menghargai. Bisa ya, Pak, ya? menghargai. Sayangnya ya itu tadi kadang-kala kita tidak menghargai satu sama Iya, lainnya. kita sesama manusia Kan gitu. tidak bisa menghargai sesama. Sesama. Justru makhluk gaib lebih menghargai, Lagi menghargai orang ya. yang ikhlas. Nah itu dia. Oke, nah sekarang ini biar bagaimana ya belajarlah dari sana. Intinya gitu. Iya. Jadi banyak pelajaran juga Banyak ya Pak, yang pelajaran, mudah-mudahan iya. menjadi pelajaran juga buat keluarga Buat Sikut Pak semuanya. Iwan, bahwa makhluk-makhluk gaib ini yang kita temuin tidak mengganggu, Tidak mengganggu. justru ada memang informasi yang ingin disampaikan, menjaga kebersihan. Terus mereka juga sama yang tadi yang bekerja tanpa dibayar dengan ikhlas ya, untuk menjaga lingkungan. Betul gitu. Jadi ya tadi bilang gitu ya. Jadi boleh dibilang di sini ya
kita sendirilah yang memang selalu membuat semuanya ini menjadi membesar-besarkan sebuah cerita yang pada dasarnya semua itu amanatnya baik semua. Terkadang ya itu tadi ya, kita baru melihat, kita udah bilang, oh ada begini yang sifatnya negatif semua. Tapi kalau kita telusuri, ternyata ada amanat di sana yang harus disampaikan. Kayak gitu. Oke, sahabat Sikut Pak Iwan, penulisan kita malam ini di lokasi suatu lokasi di Bogor. Tadi kita udah dapat kesimpulan bahwa yang sering membuat warga kesurupan itu orang Belanda itu dia tidak mengganggu, malah dia yang merasa terganggu karena banyak orang membuang sampah sembarangan, dan itu sangat mengganggu sekali ya, karena aliran sungai ini sendiri pun larinya ke Tangerang ya Pak ya. Ya. Jadi bakal panjang sih urusannya kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, ya itu lah jadi banjir segala macam. Itu benar juga sih dia ngejaga tempat ini ya memang minta tolong kali ya, cuman mungkin Bahasanya. banyak orang yang tidak mengerti, dan dia warga yang kesurupan juga dalam bahasa Belanda, jadi orang tidak mengerti apa yang dia maksud dan mungkin juga tidak peka ya Pak ya, tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa berkomunikasi. Jadi buat kita semua jagalah kebersihan ya, karena buat hidup kita juga sih, nggak banjir. Kalau banjir kan segala penyakit datang kan, sekarang kita harus hidup sehat. Oke? Sikut Pak Iwan.